Ini adalah HT GP 2000 yang akan kita coba tanpa PTT ID ya, atau tidak ada PTT ID-nya. Di depan saya kembali ada Motorola GP 2000 ya. Ini pernah saya ulas maupun saya buat pemrogramannya menggunakan software. Nah, kali ini kita akan memprogram radio ini juga dengan menggunakan software dan komputer tentunya untuk mengatur ini PTT ID ketika saya pencet ataupun saya lepas itu membunyikan nada. Nah, nanti kita pakai jalur yang ini yang bawah ya, lubang jack yang bawah ini untuk kabel data yang ke radio. Nah, kabel yang saya pakai adalah ini kabel USB. Ya, USB ini hampir semuanya lancar kalau GP 2000 untuk modul USB apapun lancar. Untuk yang menuju ke HT ini jack stereo 2,5 mm. Semoga cukup jelas ya. Nah, itu yang dibutuhkan hanya ini saja. Nah, ini untuk kabel USB-nya saya colokkan ke USB port yang ada di laptopnya. Itu caranya ya seperti menancapkan flash disk saja, mudah saja. Nah, untuk yang kabel jack stereo 2,5 mm ini kita masukkan ke HT-nya. Nah, ini kita masukkan ke HT-nya. Nah, ini. Nah, kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah hidupkan HT-nya tentunya. Kalau HT-nya tidak dihidupkan kan tidak bisa di-detect oleh komputer nanti. Ini baterai saya ini kadang longgar jadi dihidupkan kadang susah. Nah, ini sudah hidup ya, untuk radionya sudah hidup. Jadi HT ini sudah siap untuk diprogram terutama PTT ID-nya, signalingnya. Ini nanti menggunakan software di layar laptop. Nah, ini sudah saya sediakan di display ini aplikasi atau software untuk GP 2000. Kita klik saja. Nah, kita maximize. Sebelum saya read, ini kita cek dulu kompornya di device manager. Ketik aja di run device manager seperti ini. Saya pakai Windows 7 ya ini ya. Ini sudah keluar. Kita tunggu, ini loadingnya agak butuh waktu. Sebentar lagi. Nah, ini yang di bagian kompor itu diklik ya. Nah, itu di tanda kiri itu diklik. Nah, ini ada di kompor 1. Nanti kita pilih di softwarenya itu di kompor 1. Nah, ini setting kompor ini. Kompor 1 kebetulan sudah di kompor 1. Kita tinggal read ya, bisa dari sini atau dari logo kotak yang ada di toolbar ini. Nah, ini kita read. Saya tunjukkan juga yang terjadi di HT-nya ketika di read. Nah, oke, sudah kita oke ya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah mengatur bagian signalingnya dulu tuh. Nah, ini saya klik ini signaling. Silahkan diklik, nanti akan keluar seperti ini signaling. Nah, ini ada basic, ada advance ya. Yang harus kita isi di PTT ID ini, di kolom PTT ID ini. Nah, ini diisi angka, umpamanya ini saya ketik ya. Nah, 56789. Nah, kalau pengen ganti tinggal di backspace saja. Kalau maunya nggak cocok ganti. Nah, ini diganti aja, maunya ganti 3 angka 678. Nah, mudahnya pakai software ya seperti ini. Nah, terus yang dilakukan lagi adalah mengatur PTT ID type. Ini ada none. None itu kalau tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada PTT ID-nya, pilih yang paling atas none. Kalau pre ini ketika kita memencet PTT ketika mulai bicara itu dia ada bunyinya. Kalau post setelah kita melepas PTT. Nah, kalau both berarti ketika memencet dan melepas itu bunyi semua. Nah, ini untuk yang saat ini saya pilih yang pause saja, yang setelah melepas PTT ada bunyinya. Kemudian ini waktunya, interval waktunya, durasi waktunya untuk memencet itu berapa lama. Ini diutak-atik ya, perlu dicoba satu persatu. Nanti Anda cocoknya yang mana, karena belum tentu pilihan saya itu cocok sama dengan punya Anda. Bolehlah ini dicontoh. Tapi silakan nanti diutak-atik sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita men-setting di frekuensi atau channel yang telah kita pilih tadi di home 14121 ya kalau tidak salah, atau 126 tadi. Nah, ini di home 14126. Nah, ini tidak di sini kita nyetingnya, tapi di bagian ini option. Ini kita tinggal klik PTT ID ini aja. Nah, ini diklik, kita oke. Nah, sudah.
Jadi channel-channel lain yang tidak diklik PTT ID ya tidak bunyi PTT ID-nya. Kalau sudah kita write ya, lewat sini bisa write atau lewat toolbar ini yang logo yang write ini juga bisa. Bisa dari sini aja ya, saya tunjukkan juga yang terjadi di HT. Ini grafik biru ke kanan, cukup cepat menurut saya. Nah, dia HT-nya akan restart kemudian hidup lagi. Kalau sudah oke, kita klik ya. Kemudian kita akan kembali ke HT-nya lagi. Nah, ini sudah. Jadi kembali kita lepas ya kabelnya dan itu kembali ke tampilan channel. Nah, ini mati ini, kadang-kadang baterai saya ini agak kurang pas dengan HT-nya ini. Ini kita hidupkan dulu. Nah, itu tampilannya kan kembali channel ya setelah restart ya. Ini kalau di tombol punya saya ini di C pencet lama dia akan kembali ke nama. Nah, ini kita kembali ke home yang tadi dan saya siapkan juga satu HT yang tadi ada yaitu Alinco DC175 untuk mendengarkan. Kita coba ya. Nah, PTT ID dengan menggunakan DTMF tone di HT GB2000 ini tadi sudah berhasil ya. Sudah kita program melalui software dan komputer. Kemudian juga kita uji coba untuk diterima di HT Alinco DC175 juga sudah berhasil dengan baik. Tentunya kreativitas Anda diperlukan untuk men-setting PTT ID ini karena kebutuhan setiap orang itu tidak akan sama. Yang saya tunjukkan di sini adalah contoh, silahkan dikulik, diutak-atik kembali sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dan tentunya sampai jumpa.